何况是就算是化神后期，我都敢一战，生死已经达到了第二。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek aja di kolom playlist ya. Atau silakan klik link alternatifnya di bagian atas layar pojok kanan yang sudah admin sediakan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Ting Er mengorbankan diri demi bisa membuat Zoe hidup secara utuh sebagai jiwa pedang abadi, hal itu pun membuat Ling Tianhu begitu senang tuh, karena dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk merebut pedang abadi yang tersisa. Namun bagi Zoe yang selama ini menjaga Ting Er dengan penuh kasih sayang, dia akan melindungi apa yang seharusnya tak direbut sama Ling Tianhu. Zoe yang mengingat semua kenangan manisnya bersama dengan Ting Er akhirnya terkabul sangatlah membuat bahagia, karena selama 1000 tahun lamanya tuh kali ini Zoe bisa bicara langsung dengan Ting Er. Bagi Zoe, takdir di antara mereka berdua sungguh sangatlah tragis, karena ketika Zoe hidup tapi Ting Er mati, sedangkan sekarang Zoe pengen mati aja demi Ting Er supaya dia bisa hidup. Namun lagi dan lagi maut harus memisahkan mereka. Seakan-akan takdir ini sangatlah amat tidak adil. Wang Lin yang melihat kejadian naas yang dialami sama Zoe dan Ting Er memang terbilang sangatlah tragis, padahal mereka berdua saling menyayangi tapi terpisah oleh takdir. Di momen itu Wang Lin pun mulai sedikit paham nih tentang arti kehidupan dan kematian yang sangatlah berhubungan erat dengan siklus reinkarnasi. Di mana kala itu hukum konsepsi Wang Lin naik ke tahap 2 yang tentunya jauh lebih overpower lagi. Wang Lin yang berhasil membuat hukum konsepsinya naik ke tingkat 2 tanpa susah payah, tentu aja hal itu bikin Cihu ketar-ketir tuh sama bakat yang dimiliki sama Wang Lin. Karena baru di ranah formasi jiwa aja, hukum konsepsinya Wang Lin udah naik ke tahap 2. Setelah itu, Xin pun beralih ke tempat Ling Tianhu, di mana dia kala itu berniat merebut 2 pedang abadi yang tersisa dari tangannya Ting Er. Zoe yang saat itu berhasil menyempurnakan tubuh jiwa pedangnya itu, dia pun melihat jika Ling Tianhu mau merebut 2 pedang abadinya Ting Er yang tersisa. Tentu aja dengan kekuatan Zoe yang sekarang, dia rela melindungi Ting Er dan menentang Ling Tianhu seorang diri. Yang mana di momen itu sih Ling Tianhu dibikin ketar-ketir tuh sama kekuatan baru yang dimiliki sama Zoe. Ling Tianhu yang benar-benar nggak habis pikir sama peningkatan kekuatan Zoe sangatlah berbanding terbalik dengan sebelumnya itu. Sayangnya sampai saat ini sih masih belum dijelasin nih gengs, ranahnya Zoe ini ada di tingkat apa. Yang jelas Ling Tianhu aja sampai ketakutan jika melihat tekadnya Zoe udah tak tergoyahkan lagi. Di momen itu Ling Tianhu pun memutuskan untuk mundur dulu daripada mati konyol di sana. Wang Lin yang tak lupa dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan Zoe di episode sebelumnya perihal menjaga Ting Er. Di momen itu Li Guo pun benar-benar senang tuh, karena Wang Lin dapetin berbagai macam harta berharga dalam pagoda Gyok itu. Namun karena di sana ada banyak sekali saksi mata dari berbagai macam sekte juga, masing-masing tetua sekte di sana pun berbondong-bondong nawarin kerjasama dengan Wang Lin.
宗8人保你平安，你给我一把。这位道友。 Wang Lin yang saat itu paham betul kalau dia memihak salah satu dari mereka akan menimbulkan banyak perselisihan. Ternyata ada salah satu tetua bernama Lu Qianru itu yang langsung to the point nyerang Wang Lin dan merebut paksa abadinya itu. Dimana tentu aja ini adalah momen yang sangatlah tepat bagi Wang Lin untuk menguji hukum konsepsi hidup dan mati tahap keduanya itu. Apakah beneran jauh lebih kuat dari sebelumnya? Qianru yang mulai menggunakan hukum konsepsi baktinya itu untuk menundukkan Wang Lin supaya tunduk selayaknya anak yang harus berbakti. Tentu aja hukum konsepsi macam itu tuh bagaikan sampah di hadapannya Wang Lin. Karena pada dasarnya Wang Lin tak pernah durhaka sama sekali kepada dua orang tuanya di masa lampau. Yang ada Qianru malah jadi bulan-bulanannya Wang Lin dengan hukum konsepsi hidup dan matinya itu. Wang Lin yang dengan begitu mudahnya melenyapkan tubuh fisik dan roh primordialnya Qianru bagai kertas yang mudah hancur. Tentu aja hal itu bikin semua orang yang melihat kejadian tersebut langsung berpikir keras. Kenapa hukum konsepsinya Wang Lin terlampau di luar nalar mereka? Melihat bakat mengerikan seperti ini, Qihu pun tak gentar langsung mendampingi Wang Lin. Kalau dirinya tak boleh keluar dari circle-nya Wang Lin kala itu. Semua tetua sekte yang saat itu meminta setiap muridnya untuk nyerang Wang Lin sama-sama demi merebut pedang abadi itu. Tentu aja Wang Lin tak tinggal diam gitu aja tuh, melihat mereka mau main keroyokan seperti ini. Di setiap serangan itu, Qihu terlihat ketakutan setengah mati karena musuhnya banyak banget. Wang Lin kala itu sih masih tetap santuy nih, sambil nyuruh Sun Tai yang dari tadi liatin doang dari atas untuk segera turun dan melindunginya. Karena udah tugasnya jadi pelindung Wang Lin selama 1000 tahun lamanya. 这性命你们自己都不珍惜，匹夫无罪。Semua tetua sekte yang tadinya sangat percaya diri bisa mengalahkan Wang Lin, tiba-tiba aja wajah mereka jadi pucat tuh. Karena yang melindungi Wang Lin bukanlah kultivator kaleng-kaleng, melainkan leluhur sekte Hidden Corps itu sendiri yang ranahnya udah di tingkat perubahan jiwa. Di sini Sun Tai yang bikin kesepakatan dengan Wang Lin kalau dia mau dibebaskan asal bisa menyelamatkannya dari semua musuh di sana. Wang Lin kala itu sih menolak tuh dengan dalih kalau Sun Tai tetap harus jadi budaknya. Karena jika Wang Lin mati maka Sun Tai juga ikut mati pula. 又该如何？如何？这1000年我不去找你，老子真是上了你的当。 Sun Tai yang benar-benar kesal sama tindakan Zoe kemarin yang menyerahkan darah jiwanya itu kepada Wang Lin. Tentu aja kesepakatan yang diajukan sama Sun Tai barusan tak berhasil untuk menipu Wang Lin. Di momen itu kekesalan Sun Tai pun dilampiaskan kepada semua orang yang ada di sana tuh. Tapi tidak dengan Qihu karena dia adalah rekannya Wang Lin yang dia hormati dari awal perjalanan kali ini. Setelah Sun Tai menghabisi semua musuh-musuhnya Wang Lin tanpa tersisa sama sekali, dia pun pamit kembali ke sekte Hidden Corps dan memberi Wang Lin sebuah plat giok, di mana Wang Lin bisa memanggil Sun Tai jika dia terdesak dalam keadaan hidup dan mati. Setelah itu Wang Lin pun ngajak Qihu untuk pergi keluar dari dunia abadi sana. Tapi Wang Lin kala itu masih merasa cemas akan kejadian selama ini karena saksi mata yang hidup ada Qihu dan Sun Tai. 给我好好活着！这些老怪的修为太强，想不到还遇见了天运子前辈。 Qihu yang saat itu sadar diri kalau dirinya udah berhutang budi banyak terhadap Wang Lin, dia pun bersumpah nih gengs, jika dirinya tak akan menceritakan tentang Wang Lin di masa mendatang, tentu saja dengan nyawa taruhannya.
Dirasa Wang Lin percaya akan ucapan dan sumpah yang dilontarkan Cihu, mereka pun keluar dari dunia abadi sana dan pisah satu sama lain karena harus balik ke tempat mereka masing-masing. Beberapa hari kemudian, berita tentang Hongdie yang menyebar luas di seluruh penjuru planet Vermilion. Semua orang pun mulai penasaran tuh sama sosok Wang Lin yang nyamar dengan nama Zheng Niu, di mana Zheng Niu dicap sebagai jenius langka yang mampu memutuskan lengan Hongdie yang merupakan jenius 1000 tahun sekali itu. Namun hal itu justru tak baik bagi Cihu karena dia diinterogasi sama Feng Yuxian dari pihak Heavenly Jade. Feng Yuxian yang tak dapat info apapun dari Cihu karena Cihu beneran nutup-nutupin perihal Wang Lin yang hanya kenal sebagai nama Zheng Niu doang. Ternyata Feng Yuxian sendiri kesulitan tuh menemukan asal-usul nama Zheng Niu itu sendiri karena Zheng Niu di masa lalu udah tewas. Di sini Feng Yuxian yang memberikan contoh kemungkinan gambar Wang Lin dan menjadikan Wang Lin sebagai buron negara Vermilion. Muncullah sosok Phoenix Api yang memerintahkan Feng Yuxian untuk tak perlu mengusik Wang Lin lagi, di mana sepertinya Phoenix Api itu adalah teknik milik petinggi di sekte sana. Di sisi lain, lebih tepatnya di negara air, ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya tentang nama Zheng Niu alias Wang Lin kenapa bisa sekuat itu. Padahal desas-desusnya tuh Wang Lin masih di ranah formasi jiwa tahap awal, tapi bisa mengalahkan Hongdie yang berada di tahap akhir. Kata gurunya sih kemungkinan Wang Lin punya berbagai macam harta spiritual tingkat tinggi, bahkan mungkin juga punya banyak teknik mematikan juga. Di momen itu, ketika Wang Lin muncul secara tiba-tiba di hadapan mereka berdua, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Waduh, ngeri juga nggak tuh? Enak-enak gibahin seseorang, orang yang digibahin malah muncul di depan secara langsung. Kayaknya episode minggu depan mulai seru juga nih, karena Wang Lin jadi musuh satu negara. Baiklah, akhir kata terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys, bye-bye.